Wah, guys mulai nek kira rolas iki paling iki do kabane iki. Nah, ini saya ketemu dengan seseorang nih. Siapa namanya ini? Ini Parno. Oh, Parno, ini siapa? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin ya, dimana tepatnya pada malam tahun baru ya, yang banyak di euforiakan ya, atau mungkin banyak yang menyambutnya. Padahal ya tahun baru itu hakikatnya ya sama, hanya pergantian angka semata. Kalau yang kemarin itu ya pergantian angka dari 4 ke 5. Karena setelah tahun baru ya semuanya sama saja. Kita masih makan nasi, kita masih kerja kalau mau dapat uang, dan kalau malam juga kita masih tertidur ya. Dan dalam merayakan pergantian angka 4 ke 5, kali ini TV Lebaran memutuskan untuk melihat kemeriahan atau mungkin ya genggap gembitanya para masyarakat dalam menyambutnya, biasanya dengan menyulet ya, atau menyalakan kembang api ya. Dan untuk melihat dari kejauhan atau mungkin untuk melihat pancaran kembang api yang secara menyeluruh itu ya, kita harus berada di bukit yang paling tinggi ya. Oleh sebab itulah TV Lebaran kali ini memilih ke Bukit Merak ya, atau mungkin Bukit Pacimatan. Nah, ini teman-teman, saya sudah berjalan ke arah barat ya, karena tadi kita sudah posisinya di pertengahan, yaitu pertengahan dari Pacimatan atau makam Raja-Raja Mataram ya, yang kalau ke timur itu adalah arah ke Kasultanan Yogyakarta atau pemakaman para raja-raja yang pernah bertahta di Kasultanan Yogyakarta. Dan ini saya melangkah ke barat. Barat ini adalah lokasi atau komplek dari pemakaman Raja-Raja Kasunanan Surakarta. Nah, ini nanti kita akan mengitari seluruh komplek ya. Kita startnya nanti dari barat, komplek pemakaman Raja Mataram Surakarta. Nah, ini saya akan berjalan ke utara ya, kita mengitari tembok ya, tembok-tembok dari komplek ini. Dan lokasinya seperti ini ya teman-teman ya, sangat sepi sekali, dan kita betul-betul tidak menyangka, saya tidak menyangka sekali kalau Bukit Merak ini atau bukit yang dijadikan pemakaman Raja-Raja Mataram ini pas hari tahun baru ini sepi sekali ya. Padahal saya dari rumah itu sudah mengira ya bahwa nanti lokasi yang akan kita kunjungi ini penuh dengan genggap gembita atau banyak orang yang mau merayakan atau menyambut pergantian angka dari 4 ke 5. Tapi ternyata ini salah prediksi ya teman-teman ya. Ternyata lokasi yang kita kunjungi betul-betul sepi sekali ya. Tidak ada orang ini teman-teman, dan ini malah gelap sekali ya. Padahal kita niat ke sini itu ya salah satunya adalah untuk melihat bagaimana gebiar-gebiar dari apa itu namanya kembang apinya ya. Meskipun ya saya sebenarnya ya kalau tidak ke sini ya saya sebenarnya juga nggak begitu senang juga, atau nggak begitu niat juga ya, karena memang karena di sini juga ada nuansa sejarahnya, ada nuansa masa lalunya. Makanya TV Lebaran tertarik ya untuk saya tak coba melihat kembang api di sana, atau melihat bagaimana situasi terupdate terkini dalam penyambutan berganti angka ini ya. Karena kan kita tahu bahwa
di atas Bukit Merak ini kita akan bisa melihat dari kejauhan kota Jogja dan hamparan luas dari kota Jogja, dan di situ ya tentu saja kita akan melihat di mana saja yang terjadi itu apa namanya, pancaran-pancaran dari kembang apinya ya. Nah ini teman-teman, ini gelap gulita, kita masih melangkah. Ini betul-betul tidak ada penerangan, dan untung saja kita tadi pakai senter ini ya, senter ajaib ya. Kalau nggak ada senter, wah ini kita mungkin nubruk-nubruk ini teman-teman ya, karena memang sangat gelap sekali lokasinya teman-teman ya. Dan lokasi saya ini berada di pinggiran benteng pemakaman Raja-Raja Mataram nih ya teman-teman ya. Dan di sini pun kita melihat ada beberapa nisan ya, ini nisan-nisan kuno, nisan-nisan tua, yang kemungkinan besar ya nisan-nisan ini punya ya apa, tali cerita atau mungkin tali persaudaraan dengan yang dimakamkan di dalam komplek pemakaman Raja-Raja Mataram ini ya. Nah ini teman-teman, kita masih berjalan lagi untuk menuju ke sisi dari timur komplek ini. Kenapa? Karena kita nanti berencana itu melihatnya kembang api itu di sisi timur, jadi dekat dengan komplek calon makam Gubernur Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Karena di sana itu kita nanti tidak banyak apa namanya, terhalang pohon-pohon atau dedaunan ya. Jadi di sana kita dapat melihat bagaimana nanti gegap gempitanya apa kembang apinya yang bersinar-sinar gitu ya. Kita di sana nanti agak jelas ya, makanya kita akan menuju ke sana. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di ini, kayaknya ini kita sudah sampai di komplek yang berdekatan dengan komplek makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Ini nih teman-teman ya lokasinya. Dan nanti tuh kita mau duduk-duduk sebentar juga nanti di ini apa namanya, pemakaman dari Kiai Cinde Amoh ya, yaitu beliau juga konon adalah salah satu ya kayak mungkin ya sahabat atau teman atau mungkin ya guru dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kita tidak tahu sih sejarah detailnya bagaimana, tapi yang jelas ada apa ya, ibaratnya ada alur kedekatan lah dengan Kiai Cinde Amoh ini dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tapi kali ini kita tidak membahas sejarah-sejarah yang ada di sini, karena kali ini memang sambil kita juga membaca nasihat yang diam saja, dan juga kita mengkilas balik masa lalu ya, dengan melihat sejarah yang ada di sini kan kita mengkilas balik masa lalu. Yang kali ini kita akan membahas sebuah waktu juga, yaitu tahun baru ya. Jadi zaman dahulu juga sudah ada tahun baru ya, karena kan di era-era Sultan Agung itu juga sudah masuk ke tahun Masehi. Tapi saya yakin ya sudah berbeda bagaimana penyambutannya pada zaman dahulu ya. Saya yakin nggak seperti ini ya. Kalau sekarang kan sudah zaman milenial, jadi ya mungkin penyambutannya ya kayak gini ya, udah kayak mau terjadi apa saja gitu ya. Jadi disambut dengan genggam gembira dan penuh euforia dan hura-hura ya. Dan ini tadi teman-teman, saya sempat duduk-duduk sebentar di komplek nisan atau makam dari Kiai Cinde Amoh ya. Di sana saya ketemu dengan seorang spiritual ya, yang juga tinggalnya di kota Jogja, tapi aslinya beliau dari Jawa Timur ya. Dan beliau ini sendirian di sini teman-teman ya. Wah itu yang bikin TV Lebaran agak apa ya, gumun ya, kok berani ya di tempat yang gelap ini sendirian, apalagi kadang ada hujan lebat ya, atau mungkin juga angin ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol, tapi ya kalau berani itu ya malah bagus ya. Kenapa? Ya dapat menenangkan diri, dapat meng-flashback hati sendiri ya, karena kan di situ tidak ada siapa-siapa. Dengan keheningan itu pun kita dapat ibaratnya ngudoroso, kata Basuki ya, Basuki yang main di Sidul Anak Betawi ya.
Nah ini teman-teman, kita masih berjalan ke timur untuk menuju ke sisi dari paling timur dari komplek ini, yang tak lain adalah komplek pemakaman atau calon makam dari Gubernur Jakarta, yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nanti di sana kita lihat bagaimana genggap gembitanya tahun baru atau pergantian angka dari 4 ke 5. Sebenarnya itu teman-teman ya. Kalau kita resapi benar-benar ya, tahun baru itu ya cuma ganti angka, karena semuanya sama, tidak ada perubahan, kecuali ya kalau setelah tahun baru itu bumi itu jadi lonjong atau segi 4 lah, itu mungkin perlu ada apa ya, ada perhatian khusus ya dengan yang namanya tahun baru. Tapi kan ini kan sama saja, kita masih makan nasi, masih bernapas, masih kalau nggak minum mati ya, atau nggak minum haus itu ya. Kita berjalan lagi ya teman-teman, ini bersama teman-teman saya ini, sang bujangan-bujangan lawas ini ya, yang belum menemukan sepatu Cinderella ya, atau mungkin selendang bidadari ya. Kalau sudah menemukan sepatu Cinderella atau selendang bidadari ya, mungkin kita sudah mendapatkan jodohnya, mungkin begitu ya. Nah inilah teman-teman ya, kita kayaknya sudah mau sampai dan kita sudah dapat melihat pemandangan yang sangat indah sekali ya. Di sana ada kelap-kelip lampu di kota ya, tapi lampu-lampu masyarakat yang ada di bawah ya. Dan di sini pun kita dapat melihat bagaimana hamparan luas dari kota Yogyakarta. Jadi tidak salah kita pun memilih lokasi ini untuk ya bukan menyambut ya, atau ya kita hiburan lah, hiburan dalam rangka mengganti atau pergantian angka dari angka 4 menjadi 5, besok 5 menjadi 6, terus besok diloncat gimana ya, dari 6 langsung ke 8 itu gimana ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan ini sebagai hitungan waktu saja sebenarnya sih ya. Nah inilah teman-teman ya, maaf gelap ya, karena memang ya ini posisi gelap sekali ya. Jadi ya nanti kita hanya bisa melihat kayak pancaran-pancaran dari kembang apinya ya. Kembang api itu kan juga nggak murah ya, ternyata juga harganya itu sampai 100 ribuan ya, itu padahal dikalikan berapa ya, wah itu kan wadah berapa miliar ya yang dibakar ya di uang selama 1 malam ini ya. Nah ini teman-teman, inilah hamparan luasnya, dan saya ini berada di sisi utara dari komplek calon makam Gubernur Yogyakarta, yang konon ya kalau nanti suatu saat beliau sudah mangkat ya atau wafat, beliau akan dimakamkan di sini. Nah inilah teman-teman suasana terupdate terkini dari komplek pemakaman Raja Mataram di Bukit Merak, Pacimatan, Imogiri, Bantul pada waktu pergantian angka yang kita sebut sebagai tahun baru. Nah ini teman-teman, ini sudah terlihat ada beberapa yang sudah setar untuk menyalakan kembang api, meskipun ya masih beberapa menit lagi nih. Ini teman-teman, ini kita dekatkan. Wah ini udah mau jam 12 nih. Wah ini, wah kelap der, ganti angka ya teman-teman, ganti angka dari 4 menuju 5. Nah, besok kita lihat apakah masih sama. Kita masih bangun pagi, terus bangun pagi gosok gigi ya, terus membantu ibu masak di dapur gitu ya, sama saja ya, tidak ada perubahan ya. Jadi kalau kita nilai ya, kita hanya memperingati pergantian angka semata. Nah ini teman-teman nih suasananya ya, kelap-kelip lampu di kota dibarengi dengan kembang api yang menjulang tinggi. Wah, waktu itu sekarang terasa cepat ya, kayak baru kemarin tahun baru atau ganti tanggalan atau kalender, sekarang sudah berganti kembali ya. Waktu
laksana kilat ya, atau kilatan pedang, jadi sangat cepat sekali. Dan konon kalau waktu itu sudah terasa cepat, itu pertanda bahwa zaman ini sudah tua atau sudah sepuh gitu ya, mau balik mungkin ya. Nah ini teman-teman, inilah suasana euforia dari pergantian tahun atau pergantian angka. Dan saya yakin di era-era Mataram, di era-era zaman dahulu ya, tidak ada yang namanya kayak euforia kayak gini dalam mengganti angka ya. Saya yakin nggak ada sih ya, karena di zaman itu tentu mereka nggak memikirkan itu, justru mereka memikirkan akan sebuah waktu atau sebuah masa gitu ya, tidak berhura-hura ya. Kalau sekarang kan sudah berganti tujuan atau berganti makna ya, maknanya adalah hura-hura atau mungkin hiburan atau senang-senang ya. Wah ini teman-teman, wah kelap-kelip. Wah ini menandakan sudah teng jam 12 malam. Akhirnya ya udah diganti angkane dari 4 neng 5. Tanggalannya udah diduke sing 2004 diganti 2025. Ya meskipun ini hanyalah suatu hiburan, kita juga berdoa ya. Kita juga selalu berdoa, tidak hanya di tahun baru. Semoga aja di hari-hari berikutnya kita mendapatkan hari-hari yang lebih baik, hari-hari yang lebih penuh dengan kebaikan, dan kita dijauhkan dari segala keburukan ya. Kita selalu dalam kebaikan ya. Nah inilah teman-teman ya, kembang api ya. Tapi kalau saya lihat sih sekarang udah jarang yang trompet ya. Trompet ya. Dulu kalau waktu tahun berapa ya, 2000-an awal itu kan trompet di mana-mana mau tahun baru ya. Wah tapi kan ya yang beli siapa ya kalau semua jualan trompet ya. Ya pada akhirnya sekarang sudah tereliminasi sendiri ya. Jadi yang jual trompet sudah jarang ya. Nah ini teman-teman, wah ini masih suasana pergantian angka dari 5 ya, dari 4 ke 5. Dan kita ini posisinya berada tepatnya di komplek pemakaman Raja Mataram Imogiri. Tepatnya ya di barat hutan pinus atau wisata pinus teman. Jadi di sini pun kita dapat melihat pancaran dari kembang api yang ada di hutan pinus ya. Nah saya itu mengira ya teman-teman ya, lokasi yang saya pijak ini banyak orang atau banyak temen ya, yang mungkin lagi bakar-bakaran, atau mungkin ada yang pakai tenda, atau mungkin ada yang keluarga mungkin sedang makan kacang gitu ya. Ternyata enggak teman-teman ya, ternyata kita bertahun baru di lokasi yang penuh dengan keheningan ya, yaitu mungkin malah ya TV Lebaran malah senang sebenarnya, karena TV Lebaran itu tidak terlalu suka dengan keramaian banget itu ya. Tapi ya di lokasi-lokasi yang di dekat-dekat sini atau sekitar sini ya kayak hutan pinus itu, dan mungkin ada yang sana itu ada Bukit Bintang. Itu udah ramai banget, udah banyak acara-acara khusus ya yang diperuntukkan untuk menyambut pergantian angka. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini dalam membuat ukiran sejarah. Kita juga membuat ukiran sejarah teman-teman ya. Ya ukiran sejarahnya adalah kita meliput suasana hari ini, pergantian angka dari 2004 menjadi 2005. Dan tentu saja liputan-liputan ini atau kenangan-kenangan ini akan dibaca oleh generasi-generasi berikutnya ya, bahwa pergantian angka atau pergantian tahun itu pada zaman sekarang itu mungkin dilaksanakan seperti ini ya. Belum tentu loh teman-teman ya, nanti 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan itu pergantian angka atau pergantian tahun itu ya sama kayak gini ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan lain ya. Nah ini teman-teman ya, kita akan segera turun karena kita tadi sudah meliput bagaimana kondisi dari pergantian tahun, tepatnya jam 12 malam ya, di komplek calon makam Gubernur Jakarta. Ini teman-teman,
Ini adalah temboknya yang baru ya. Ya kan teman-teman, ini temboknya yang baru ya. Maksudnya ini bangunan baru gitu loh. Jadi ini sebagai penanda atau bukti bahwa saya ini benar-benar berada di dekat komplek calon makam Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, ini teman-teman, saya akan mencari jalan untuk turun ya. Dan kita nanti selesai liputan ini, di saat kita sudah ketemu lagi dengan jalan perempatan ya. Kalau ke bawah kita turun, kalau ke barat kita ke komplek Raja Mataram Kasunanan Surakarta atau Solo, dan kalau lurus ke utara adalah komplek dari makam pendiri komplek ini, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan kita berjalannya itu dari arah timur, yaitu komplek dari Raja-Raja Mataram Kasultanan Jogja yang pernah bertahta ya. Dan ini teman-teman, kita masih berjalan menuruni apa nih ya, tanjakan-tanjakan ya, sampai kita nanti berbelok dan kita akan melihat bagaimana megahnya pula dari bangunan komplek calon makam Gubernur Yogyakarta. Dan di sini betul-betul suasananya sepi pipi teman-teman, sepi pipi. Ini tidak ada orang berlalu lalang nih ya. Kita tidak menyangka betul yang kita tahu ya, dalam perayaan tahun baru itu di mana-mana penuh dengan euforia atau banyak orang berkumpul ya. Tapi di sini betul-betul sepi ya. Kita tadi cuma menemukan satu orang di komplek tadi, komplek apa, Kiai Cinde Amo ya, di sana ya. Jadi apa, itu pun beliau sendirian ya, berani ya, padahal dia konon mau baliknya pagi ya. Waduh, betul-betul pemberani ya. Dan kita ketemu cuma berapa orang lah teman-teman ya. Nah, ini kita sudah turun ya teman-teman ya. Kita sudah turun. Kita akan berjalan menuju ke titik awal dari kita berangkat tadi atau naik ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di pintu dari sisi timur. Yang pintu ini kalau lurus ya, nanti kita akan sampai di perempatan tadi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini kita sudah sampai lah. Di depan kita ini adalah halaman dari komplek calon makam Sultan Agung, bukan Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Ini teman-teman, sangat sepi sekali ya, dan penerangannya juga tidak terlalu terang ya. Sebenarnya di sini juga asik ya teman-teman, seandainya kita itu bisa apa ya, ibaratnya rame-rame duduk-duduk manis, ngopi-ngopi sambil ya mungkin ngobrol-ngobrol ringan, itu sangat asik di sini teman-teman ya. Sambil kita juga dapat melihat pemandangan yang berada di sisi selatannya ya. Nah, inilah teman-teman ya, bangunannya begitu megah pula, tapi ya kita nggak tahu juga dari segi kekuatannya bagaimana ya, atau strukturnya ya, karena kita tidak ikut membangun ya. Cuma harapan kita sih bangunan ini tetap menjadi bangunan yang kokoh ya, bangunan yang bisa bertahan ratusan tahun ya, seperti bangunan-bangunan lawas sebelumnya ya, yang berada di sisi baratnya. Nah, inilah teman-teman pintu gerbangnya ya. Ini adalah kondisi atau situasi terupdate ya teman-teman ya, pada malam tahun baru. Jadi belum lama TV Lebaran tuh pengen menyajikan yang terupdate gitu ya. Ini teman-teman, ini pemandangan yang kita lihat dari komplek ini, calon makam dari Gubernur Yogyakarta ya. Kita akan berjalan terus ya teman-teman, sampai nanti ke titik utama kita tadi berangkat ya. Wah, ini teman-teman ya, ini kondisinya seperti ini. Bagaimana ini, sudah ganti angka? Apakah sudah terjadi perubahan signifikan ya? Mungkin setelah
tahun baru yang biasanya kita itu minumnya pakai air ya, besok pakai apa, mungkin pakai air sungai gitu atau apa gitu ya. Apakah tetap sama saja? Nah ini teman-teman, kita sudah masuk ke komplek dari apa ya, yang baratnya dari komplek calon makam gubernur Jakarta ya. Kita tadi sudah melewati komplek dari makam gubernur, komplek dari makam Sultan Agung. Aduh, kita sudah ngantuk nih teman-teman, sudah ngantuk nih. Jadi ngomongnya jadi belanyongan ini ya. Kita tadi sudah lewat komplek pemakaman dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya, ayahanda dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Wah ya. Ini ngomongnya kita sudah nggak beraturan, itu menandakan sudah ngantuk ini ya teman-teman ya. Udah ngantuk ya ini. Ini jamnya juga sudah jam 12 ya. Saatnya sebenarnya enak-enaknya ya tidur manis, duduk manis ya ini teman-teman ya kita. Nah ini kompleks siapa itu teman-teman ya? Wah ini teman-teman, ini adalah komplek dari makam Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Beliau tak lain adalah pendiri dari kota Yogyakarta ini yang bergelar Pangeran Mangkubumi, yang kemarin kita mengunjungi makam selirnya beliau, yaitu Bray Asmorowati ya, yang berada di Sanden ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini juga ada sebuah pemakaman, makam yang agak besar ini konon juga adalah makam dari ini, arsitektur dari komplek ini. Kita akan mencoba mendekat ya, kita baca siapakah beliau ini. Beliau adalah Tumenggung Citro Kusumo kalau nggak salah ya. ya. Nah ini kayaknya kita sudah sampai ya teman-teman, sudah sampai di titik pusat kita tadi berangkat atau menanjak. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.